وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Baik, Masya Allah. Itu dulu Pak, nanti saya lupa. Iya. Jadi pertanyaan pertama, sebenarnya bukan pertanyaan yang pertama, pernyataan. Kalau memang seperti itu, karena tidak ada, mungkin tadi kan Ana bilang bahwa zakat fitrah kan tidak ada amil, tidak ada jatah amil. Berarti tidak usah ada panitia saja untuk zakat fitrah, tidak Pak, tetap ada untuk ta'awun namanya Pak. Ta'awun bersama kaum muslimin untuk memudahkan, kan tidak semua orang tahu orang miskin. Walaupun paling utama Pak, dia kasih langsung. Itu memang dilakukan Pak. Oh iya, dikasih langsung. Tapi kadang orang kaya kan tidak tahu siapa yang. Karena kadang ada orang Masya Allah dia sebenarnya butuh, tapi tidak nampakkan kalau dia butuh. Seperti itu. Makanya yang tahu di sini, ini butuh ta'awun antara kaum muslimin. Butuh. Makanya di kalangan para sahabat di masa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, mereka berikan kepada amin, tapi dia tidak dapat zakat fitrah. Dia berikan untuk apa? Untuk dibagikan. Untuk dibagikan. Jadi mengenai perlu panitia atau tidak, perlu Pak. Karena orang kaya kadang tidak tahu siapa yang miskin. Butuh ta'awun, cuman dia tidak dapat begitu saja. Iya, dia kan yang tahu. Iya. Adapun masalah tidak dapat kan dia mau ta'awun. Memang dia bukan mau cari makan di situ. Dia mau bantu orang. Dan jangan bersedih kalau tidak dapat beras, tidak apa-apa. Karena dia dapat lebih banyak sebenarnya. Dia akan dibantu oleh Allah dengan sebab itu. Kata Nabi SAW, Wallahu kana Allahu fi auni al-abdi, makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hamba itu kalau hamba selalu menolong saudaranya. Sebab dia, saudaranya dapat beras, Allah akan menolongnya. Nanti dia akan dikasih semisal. Karena Allah itu akan bantu kita sesuai kita bantu teman-teman kita. Sesuai dengan kita bantu teman-teman kita. Jadi tidak perlu sebenarnya sudah tidak bersedih dalam hal itu. Tetap ada, itu dalam bab ta'awun. Iya. Adapun kalau kita takut campur antara zakat fitrah dan zakat harta, kan ada namanya, itu tugasnya amin. Dia catat berapa harta yang masuk dari zakat. Tidak boleh dia langsung terima. Dia catat, dia harus bedakan. Kalau ada orang bawa zakat fitrah, dia kasih tanda. Ini zakat fitrah. Zakat harta, dia kasih tanda zakat harta. Supaya nanti tidak gabung antara uang, kalau misalnya orang kasih uang, antara zakat fitrah dengan zakat apa? Harta. Dia harus kasih tanda, itu amanah kaum muslimin. Itu bebannya kalau menjadi panitia. Iya. Dia harus catat. Karena itu amanah dititipkan kepada dia. Karena sah tidaknya orang zakat, dia yang tanggung. Dia yang tanggung. Ini terkait dengan itu, Pak. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, kita punya pikiran bahwa kita kasih beras, kasih juga uang. Karena dia juga butuh beli lauk. Itu kan kalau kita pikirkan orang, Pak. Kalau kita berpikir seperti itu, Pak, maka sebaiknya uangkan semua saja. Dia butuh juga beli baju. Dia juga butuh beli rokok. Bahkan ada orang butuh beli balok di hari Id, Pak. Itu masalahnya, Pak. Itu masalahnya. Makanya syariat itu, Pak. Dia hanya begitu, cukup. Insya Allah lauknya banyak di rezekinya yang lain. Jangan kita yang merasa yang menanggung rezekinya. Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian. Tidak perlu kita pikirkan, nanti kalau saya kasih beras, kasihannya tidak ada lauknya. Memangnya selama ini dia tidak punya lauk. Gitu, Pak. Jadi tidak bisa kita memikirkan sesuatu, gara-gara pemikiran ini, kita mau melanggar apa yang ditetapkan. Karena kalau setiap orang pemikirannya seperti itu bahaya. Ya, kita sendiri yang pusing,
Terus yang paling pusingnya lagi, kita tidak amanah. Karena semua ulama madhab, kecuali Abu Hanifah, menjelaskan bahwa yang dikeluarkan zakat fitrah itu Pak, tidak ada uang, makanan. Karena memang hadisnya begitu. Mau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang bilang uang. Dan kita tidak menengok pendapatnya Abu Hanifah karena dalilnya dhaif. Dia berdalil dengan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi tadi. Dan mereka sudah jelaskan ini hadis dhaif. Nabi berkata, agnuhum anit tawaf an hadal al-yaum. Cukupi mereka dari keliling-keliling meminta-minta di hari ini. Ini yang dipakai. Uang kan juga mencukupi. Seperti itu pemikirannya juga Pak. Uang kan juga sama pengganti makanan. Tapi kita ini beragama bukan kita yang pikirkan. Tapi syariat ini Allah tahu kebutuhan orang apa, sehingga ini yang cocok. Karena yang paling tahu maslahat manusia adalah Allah, pencipta mereka, bukan kita. Jadi ketika Allah katakan lewat nabinya makanan, itulah yang paling cocok untuk mereka. Karena kalau uang Pak, kita akan pusing. Bagaimana kalau dia pakai beli rokok, bukan ikan Pak. Cocok dia panggil dengnya, deng ikan tak dulu. Dia beli itu yang 5.000 kah? Satu tumpuk. Sisanya 15.000 rokok. Siapa yang tanggung Pak? Panitia. Siapa suruh kasih uang? Coba kasih beras. Untuk sekarang tidak ada orang yang beli ikan dengan beras. Kalau dulu masih beli kue dengan beras bisa. Sekarang kan rata-rata orang beli pakai uang. Jadi ini yang paling cocok Pak, untuk setiap masa. Seperti itu. Tidak perlu kita pusingi dia lauknya apa. Ada aja itu. Ya ada aja. Urusannya. Kalau dia yang jual berasnya, itu urusan dia Pak. Karena sudah jadi miliknya. Adapun kalau kita yang sudah uangkan, berarti kita yang salah. Ini masalahnya. Kalau sudah kita kasih beras 250 kilo, ternyata dia jual 100 kilonya. Iya kan? Ya hak dia. Dia mau jual, mau jadikan beras panai nikahnya. Urusannya Pak. Urusannya itu. Bukan karena sudah pindah milik namanya. Karena sudah pindah milik. Kalau yang tadi ini masalahnya, sebelum pindah milik kita uangkan. Berarti kita yang salah. Ini masalah. Nah, kita tidak mau salah. Karena ini amanah. Seperti itu Pak. Kemudian masalah tadi, kadang pembagiannya kepada orang yang mampu, ini juga masalah. Walaupun tetap sah kalau dikasih yang mampu. Cuman dalam ketentuan zakat itu, kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan dikasih orang miskin. Jadi yang dikasih itu orang miskin. Nah kalau orang miskin ini sudah serahkan zakat ke panitia, ternyata juga dapat kembali, tidak apa-apa. Karena tadi dia kewajibannya kepada Allah, sekarang dia dapat karena dia miskin. Tidak ada masalah. Makanya disebutkan tadi Pak, orang miskin. Adapun dia ternyata orang kaya juga dapat, sah zakatnya orang sah, tapi kan salah dalam pembagiannya. Itu berarti kembali lagi ke panitia. Panitia lagi yang tidak data baik-baik. Iya. Tapi miskin itu Pak, miskin kaya itu bukan rumahnya dilihat. Karena definisi miskin itu, dia punya penghasilan pas-pas atau tidak cukup. Ya? Itu juga Pak. Itu kan miskin semua namanya. Orang kalau punya, ini kalau zakat harta kan terlilit utang kan memang dapat. Memang dia dapat. Iya. Jadi jangan sampai kita lihat rumahnya bagus, ya siapa tahu dia ya terlilit utang, atau bisa saja dulu itu waktu itu banyak uangnya. Setelah itu dia bisa bangun rumah yang bagus. Setelah itu ternyata kan kita tidak tahu kehidupan kan. Iya, kadang Allah silih bergantikan. Hari ini kita miskin, besok kita kaya. Hari ini orang ini kaya, ternyata besok dia miskin. Dia miskin.
Itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share.